Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Semoga majlis ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi taala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, kita hari ini akan berbicara tentang, atau di kesempatan kali ini akan berbicara tentang riya. Apa itu riya? Mu'alif katakan di sini adalah perbuatan baik, akan tetapi karena orang lain. Berbuat baik tapi atau karena orang lain, dan itu sederhananya yang kita sering dengar dan terlintas di benak-benak kita. Nah, oleh karenanya riya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amal baik kita kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Dan termasuk ke dalam riya juga adalah memperdengarkan amal-amal salih kita kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Riya seperti ini dinamakan sum'ah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya agar kita saat melakukan aktivitas seluruh amal ibadah kita yang saleh, yang baik, maka hendaklah kita harus memurnikan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitulah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Dan kemudian tidak boleh sedikit pun kita menunjukkan sedikit pun dari amal-amal ibadah yang kita peruntukkan kepada Allah itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu yang disebut dengan riya. Agar kita mendapat pujian, agar didengarkan amal salih kita di khalayak orang manusia. Nah, oleh karenanya mu'alif hadal kitab menghantarkan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan riya ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyuhkan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Perhatikan, Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya sesembahan itu atau sesembahan kamu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang sesembahan yang esa, yang satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Perhatikan, siapa di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang gadis, yang muda, yang remaja, semuanya hamba Allah, yang muda, yang tua, ingin bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, falya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya, dia adalah bagian dari kesyirikan. Oleh karenanya Allah mengatakan, falya'mal amalan salihah. Fudail ibni Iyad ketika mentafsirkan kalimat ini, yaitu amalan salihah, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian aswab,
maksudnya adalah benar sesuai dengan petunjuk dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, sunnahnya. Maka ini yang harus kita perhatikan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yang harus diperhatikan sembari kita ikhlas, karena lawannya adalah syirik, karena riya bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti dan mensandarkan semua amal ibadah ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan dia termasuk dosa besar. Riya, dia adalah salah satu dosa dan dia termasuk di antara dosa besar. Karena apa? Karena riya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan syirkun asghar. Karena riya, dia adalah bentuk di antara syirkun asghar. Dan beda dengan riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena riya yang dilakukan orang-orang munafik itu, yang sebagian besar atau seluruh amalnya itu ditujukan kepada manusia secara totalitas. Maka riya yang seperti ini tidak syirkun asghar, tapi dia syirkun akbar. Sedangkan riya yang terjadi pada diri seorang mukmin, yaitu orang mukmin yang sebagian kecil amalannya itu ditujukan untuk sebagian manusia, maka seperti ini jatuh kepada hukum syirkun asghar. Maka kita katakan bahwasanya riya itu, sahabat Akademi Nur, dia adalah bentuk di antara bentuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan dia dosa besar. Karena apa? Karena riya termasuk dari syirkun asghar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kalau umatnya ini terjangkit penyakit yang namanya penyakit riya, atau lawannya atau kawannya adalah sum'ah. Karena selain menghapus pahala amalan ibadah itu sendiri, riya juga, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mudah menyerang hamba-hamba yang sedang beramal saleh. Inilah sesuatu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah dosa besar karena dia termasuk syirkun asghar, dan dia adalah dosa yang sangat amat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena riya ini selain dia menghapus pahala amal ibadah seseorang, riya ini juga mudah menyerang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beramal saleh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirik." Aku adalah sekutu yang maha cukup sangat menolak perbuatan-perbuatan syirik, kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi," barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan ia bersama perbuatan kesyirikan. Artinya apa? Pelaku kesyirikan, dan kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Artinya apa? Sia-sia amal ibadah itu, bahkan dia jatuh ke dalam dosa besar karena dia termasuk syirkun asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muallif hadal kitab, meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Hadisnya marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Allahu akbar. Nabi mengatakan, "Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang bagiku itu lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada apa? Al-Masih Dajjal." Kita tahu bagaimana fitnah Masih Dajjal dahsyat. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa itu? Nabi mengatakan, "Asyirkul khafiyyu yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man nadhara rajulin ilaihi."
Nabi SAW mengatakan bahwa ketika sahabat mengatakan, baik ya wahai Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab dengan mengatakan, asyirkul khafi. Asyirkul khafi. Dia adalah syirik yang tersembunyi. Maksudnya syirik yang tersembunyi itu adalah riya. Di mana Nabi SAW memberikan sebuah permisalan, yaitu yakumur rajulu fayusalli. Ketika seseorang berdiri melakukan salat, ia perindah salatnya. Dan itu terjadi, dan itu nampak, dan kita sering kita dapatkan. Fayuzayyinu salatahu. Kemudian karena dia mengetahui ada orang lain yang melihatnya, dia perindah. Lima yara min nadhari rajulin, di mana manusia melihatnya. Terus dia indah, dan ini bentuk di antara dosa besar, yaitu riya, karena dia adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Dan ini sekali lagi adalah dosa yang amat dan sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dia daripada Masih Dajjal, yang kita tahu bagaimana fitnah Masih Dajjal lebih dahsyat. Ada yang lebih dahsyat lagi yang Rasulullah khawatirkan yang terjadi pada umat ini, karena dua hal. Karena apa? Di samping riya itu menghapus pahala dari amalan ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia juga yang menghampiri hamba-hamba yang sedang melakukan amal saleh. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang semestinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu ikhlas, lawannya asyrik. Dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawannya adalah perkara yang muhdas, yang diada-adakan, yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tercampur dengan riya, maka hukumnya para ulama memberikan sebuah tafsir. Yang pertama, apabila tujuan ibadah tersebut murni, perhatikan, apabila tujuan ibadah dia kepada Allah murni, tujuannya itu karena riya, maka ini ibadah tersebut batal dan kemudian dia berdosa. Jika dia melaksanakan suatu amalan ibadah tujuan murninya adalah riya, maka amal ibadah tersebut tertolak, artinya apa? Batal, dan dia justru mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan sebuah pelanggaran, karena kita faham bahwa dosa itu, bahwa riya merupakan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tujuan ibadah tersebut untuk Allah Azza wa Jalla, artinya tidak murni riya, tetapi dia tujuan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah tersebut kemasukan riya, maka ibadah tersebut tetap sah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga berdosa sesuai kadar tambahan riya yang ada pada amalan ibadah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, apabila seseorang senang jika dipuji setelah selesai dia beribadah. Orang itu senang dipuji setelah dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dia, maka tidak berpengaruh terhadap pahala ibadahnya karena sudah selesai. Dan itu adalah busrah lil mu'minin, dan itu adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Sedangkan yang keempat, apabila dia menceritakan ibadahnya yang dia kerjakan kepada halayak ramai manusia dengan maksud mendapatkan pujian, maka bisa ini adalah perkara yang bisa menghapus pahala ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Inilah sahabat-sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berkaitan tentang riya ini sangat penting, karena kita katakan bahwa riya itu adalah bukan dosa kecil, dia adalah dosa besar karena dia termasuk dari syirkun asghar. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang diberkahi dan amal salih yang memberat timbangan kelak di hari kiamat. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.